Tahu pucuk ya. Ini Pak ya. Ini berikan penjelasan tapi ya mungkin takut tidak jelas ya. Jadi ini dilihat dari Thariqah Qadiriyah ya. Kalau Thariqah ini banyak Pak, ada sekitar 45 ya, 45. Cuman ada disandarkan kepada nama seseorang atau kalau ulamanya atau gurunya di situ Pak, maka disebutkan ditambahkan lagi Thariqahnya yang lain. Nah kalau ini tidak ada tambahan itu apa adanya di situ ya, gitu. Itu ada ini Pak, di halaman 2 dan 3 lihat itu nama ya Thariqah yang ada di Indonesia kita sini, dan juga sudah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya kalau Thariqah Ini kan banyak Pak. Cuman yang sudah dimasuk dengan standar lingkungan Nahdlatul Ulama itu ada 45 ya. 45 kurang 1 ini. Tidak ketik berarti. Sudah tidak apa-apa Pak. Ini yang ada tercatat Pak, tercatat di negara kita ini. Itu ada bermacam-macam Thariqah hingga saat ini yang tercatat dia setidaknya 45 Thariqah mu'tabarah dan berstandar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah kemudian kalau kita melihat dari pengertian Thariqah di atas, Thariqah itu arti menurut bahasa adalah jalan, keadaan, garis pada sesuatu, cara atau metode dan sistem ya. Nah di sini kalau pengertian menurut istilah syariat Islam itu jalan yang ditempuh berdasarkan syarat oleh seorang thariq ya, atau berjalan, itu berjalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita berthariqat ini ma'rifatullah tadi ya. Jadi untuk mengenal Allah, dan untuk mengenal Allah itu kalau dalam thariqah ini kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita yang membaca zikir kepada Allah ya. Nah kemudian ini ada pengertian dari definisi dari Abu Bakar Aceh mendefinisikan thariqah sebagai jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun temurun sampai kepada guru-guru kita Pak. Sambung menyambung ya, dan berantai-berantai. Nah jadi ini artinya ada penjelasan lagi Pak dari guru kita, dari Nabi Pak ya. Dari Nabi kemudian dia ada kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian para tadi kan sahabat tabi'in, kemudian guru-guru ini Pak. Di sana katanya tidak terputus itu. Nah gurunya itu disebut mursyid ya. Guru mursyid artinya guru yang mumpuni, yang berilmu untuk menunjuki jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada guru mursyid tidak dapat mencapai hakikatnya. Hakikat itu Pak yang sebenarnya ya. Sebenarnya kita untuk mengenal Allah itu bagaimana? Nah itu ada penjelasan lain. Nah itu ada lagi di situ. Nah dengan demikian thariqah itu
termasuk juga itu dalam ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf memiliki dua makna sebagai berikut. Ya, ada lagi Pak pengertian tasawuf, ya, ada lagi. Satu, cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi. Sufi itu Pak Sugito ini menyendiri, ya. Artinya maksudnya itu menyendiri itu artinya menjauhkan dari segala sifat-sifat yang maksiat duniawi, bisa ya, sifat duniawi yang sifatnya itu maksiat, ya, hubungan dunia yang cinta itu berlebih-lebihan, ya. Nah itu kita batasi, jangan sampai, ya, di situ. Kalau kita nak meninggalkan dunianya seluruhnya, nah, susah, ya, susah menyendiri kita, ya. Tapi artinya di sini maksudnya itu kalau akhlak yang tidak baik kita jauhi, perbuatan-perbuatan haram, syubhat kita harus jauhi. Bukan menyendiri itu bertafakur di rumah terus tidak begawi, ya. Mak mano tidak nyari duit kita, ya, untuk makan anak istri kita. Tidak salah pula itu. Dengan kita ini kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Adalah 50% ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah itu, ya. Jadi kita tetap dunia tapi jangan melupakan itu akhirat, ya. Waktu kita bekerja. Nah waktu bekerja itu kan kalau kita anak sufi umpamanya kan, tidak orang sufi, ya artinya kalau kita bekerja itu yang kira-kira bukan haknya kita, jangan kita ambil. Itu maksudnya seperti itu, ya. Kita mengartikannya agak lebih luas lagi, ya. Jangan kita fokusnya menyendiri berzikir terus, nah, ini sholat terus, ya. Nah begawidah tadi, nah itulah sudah menyalahi, ya, jalan kita karena nak mengenal Allah tadi, ya. Apa katanya? Itu kan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Segala sesuatu itu baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Sudah semua Allah yang menentukan. Kaya dari Allah, miskin dari Allah, ya. Jodoh dari Allah. Nah ini. Jadi seluruhnya itu. Jadi kita nerima balik, tunggu. Ya, kalau kita berusaha, ya. Nah ini tak salah pula kita tuh, ya, salah. Jadi kita harus berusaha gitu. Pokoknya ada takdir, kan? Takdir itu. Jadi ada takdir yang memang erat hubungannya dengan Allah. Artinya yang tidak bisa dirubah. Ya. Ada takdir yang artinya kita bisa merubahnya dengan jalan kita berusaha tadi. Itu pun kita ini hanya menjalani. Dia menjalani apa-apa yang sudah ditulis, ya, di Lauh Mahfuz. Nah itu sudah ketentuan Allah, kita tinggal menjalani saja kita. Nah ini cuma tidak tahu, tidak tahu kan di situ. Kalau kita tahu berarti ini takdir. Nah, kita bertemu sekarang ini takdirnya yang tidak ditemukan oleh Allah. Ada ini tidak tahu, tidak kita kan bertemu kalau waktu kita akan datang mestinya kan. Nah ini. Nah cuman tadi atas kehendak Allah tidak ditemukan kita. Ya, kita tidak takdirkan ditakdirkan untuk tidak bertemu dengan waktu kita di situ. Nah, ini sudah ketentuan Allah semua. Kita menjalani saja. Yang penting bagi kita, baik dan buruk datangnya dari Allah. Kalau orang bertauhid itu kita terima dulu. Orang tasawuf itu kita terima dulu, ya. Kita terima dulu. Nah sudah di situ. Karena kita akan terhindar dari perbuatan apa yang disebut dengan kufur. Kufur, ya. Nah kalau sudah kita terima dulu, ya sudah, tinggal kita mengevaluasi kira-kira apa penyebabnya. Kalau memang tidak diselesaikan secara duniawi, ya sudah, itu selesaikan, ya. Tapi awalnya tadi itu jangan supaya kufur, itu ingkar dengan Allah. Itu pengertian sufi tadi, ya, sufi tadi.
hidupnya itu artinya nak dewi itu lah. Maksud itu tuh menjauhkan ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi ya. Dengan baik situ baik sufi. Kemudian thariqah mempunyai pengertian latihan rohani dan jasmani pada segolongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan. Nah, ini adalah latihan rohani. Untuk kita tuh untuk apa? Untuk jadi qalbin salim, ya. Supaya hati kita bersih, suci, ya. Itu. Kemudian mahabbah, supaya kita cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta. Nah, kalau kita cinta mahabbah, cinta dengan Allah itu artinya harus kita tinggal ke dalam, ya. Nah ini tinggal ke dalam. Termasuk misalnya istri kita tinggal dulu. Kemudian anak tinggal dulu. Harta, mobil, motor tinggal dulu. Kalau kita cintanya dengan Allah. Cuma kita jangan apa namanya itu, jangan salah menafsirkan. Ya, cinta di situ. Nah, jadi jangan tinggal ke ini, nanti kita tinggal ke dia. Hati kita. Nah, kena mahabbah sudah nak cinta dengan Allah. Jadi dah ambillah mobil ini. Ambillah galau ini. Bukan seperti itu ya. Tapi artinya ketika kita ingin bermakrifat dengan cinta dengan Allah di situ, ketika kita sholat maksudnya, ketika kita sholat kan, kalau orang tasawuf tarekat sholat itu kan, artinya kita fanakan, ya, nafikan. Maka ada zikir nafi isbat itu kan, ya kita tinggal ke dulu, lepas ke dulu yang sifatnya dunia. Ketika kita sholat, ya, istri kita jangan ingat dulu, kemudian anak juga, harta kita juga, rumah kita juga, kita pasrahkan dengan Allah di situ. Kita hanya berdua ketika kita sholat tadi. Ya. Nah itu Allah dengan kita. Ketika kita sholat, nah itulah Pak, tidak usah ingat kemana-mana. Kita sholat, terutama yang bacot sholat kita. Kita dengarkan dengan kedua telinga kita benarkan dengan hati kita di situ Pak. Nah itulah maksudnya, ya. Supaya itu kita untuk khusyuk kita dalam sholat. Ini salah satu latihan kita untuk mahabbah cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jasmani kita, ya. Jasmani kita ini artinya nak kita biasakan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat perilaku kita, ya, yang menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah kemudian berdasarkan penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa substansi dari sebuah thariqah itu adalah pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan taubat, Pak. Nah ini Pak, kita nak thariqah ini nak taubat, ya, supaya jadi orang wara, muhasabah, muraqabah, tawakal, ridha, taslim, memperbaiki akhlak, menyadari akan kekurangan dan celah pada dirinya, dan mengerjakan ibadah hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala serta ingin mendapatkan nur ma'rifat. Ya. Nah ini Pak, jalannya Pak, cara kita di sini. Ya, sampai kalau kita tuh ada mengevaluasi, kalau kita nak habis sholat, nak tidur di samping istri kita, ya di situ. Nah kita ingat Pak kesalahan-kesalahan kita. Kalau besok kita tuh meneteskan air mata. Nah ini jangan meneteskan air mata di akhirat, jangan Pak. Kalau besok di dunia, uji nak malaikat di dunia ini, nah, katanya kesalahan kita. Cuma meneteskan air mata itu bukan disengaja Pak, bukan dibuat-buat, ya, bukan sandiwara. Memang kita tetesan air mata itu memang, ya, kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, dosa-dosa kita. Nah kalau kita sudah sampai meneteskan seperti itu Pak, wah ibadah kita termasuk, itu ya, sudah boleh dikatakan dosa-dosa itu terampuni oleh Allah di situ. Nah oleh sebagian ulama yang sering dijadikan landasan untuk hal ini adalah firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 16. Ini ada 16 sampai 17 Pak ya. Cuman kita bisa di situ ya, bisa untuk penjelasan lain.
Kalau itu kadang cuma digabungkannya, cuma terpisahkan ini. Wa allawis taqamu ala tariqati la saqailahum ma'a ghadaqa. Dan kalau sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan tariqah itu, niscaya kami tetap menurunkan air hujan dari langit, memberi minum pada mereka air yang segar. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, manakah jalan thariqah yang paling dekat untuk sampai kepada Tuhan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, "Tidak ada yang lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Zikir. Nah, zikirnya ada Pak, ya, ada di sini penjelasan zikir yang bagaimana, ya. Kalau dalam thariqah itu tarekat, pokoknya thariqah, tarekat sambil mawon Pak, ya, sambil mawon itu. Cuma zikirnya ada. Zikir itu ada nanti Pak, ya, zikirnya. Nah, dengan kita bantu zikir ini, ya, mudah-mudahan pendekatan diri kita kepada Allah itu akan apa namanya itu, akan dapat untuk mendekatkan diri untuk mencapai ma'rifatullah. Nah, maka ini teraplikasi lewat zikir. Nah, ini buat zikir lafaz dan zikir nafi isbat. Zikir lafaz dan zikir nafi isbat. Zikir lafaz itu dengan lisan Pak. Kemudian nafi isbat itu terbagi menjadi 3. Ada penjelasan, ada 3. Zikir lafaz, ada zikir qalbu, zikir ruh, dengan zikir sirni. Itu ada 3 itu. Nah, ini yang banyak kepada Allah. Itu zikir harus banyak kepada Allah sebagai jalan untuk membersihkan hati agar tidak terhalang mengingat Allah dan hati menjadi tenang, tentram. Kita ini tadi Pak, kalau hati kita bersih, kalau hati kita itu bersih, untuk ingat Allah itu mudah sekali Pak. Tapi kalau hati kita ini banyak dosanya, makanya kan setiap kali kita berbuat dosa, kita harus berzikir Pak. Ya, zikir supaya terkikis, ya, dosa-dosa itu yang tidak nempel di hati kita ini, taruh hitamnya tadi, kemudian yang kita berzikir tadi atau istighfar, maka itu akan terkikis. Tapi tidak bisa sekaligus Pak. Itu nak bertahap namanya, ya, bertahap. Karena Pak mungkin sudah melekat banyak nian Pak. Sudah hitam nian begini kan. Jadi kalau pakaian yang sudah banyak itu tuh agak susah juga. Tapi bergoyor itu Pak. Dan itu untuk berzikir situ, ya. Intinya kita untuk bersihkan hati kita dan menenangkan, ya, hati kita. Maka di situ ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ingat Allah ini Pak, bisa dengan kita berzikir, dengan duduk, dengan berdiri, ya. Mau dengan tidur itu bisa juga berzikir itu dengan kita membaca Quran. Baca Quran itu berzikir itu bisa juga dengan sholat. Nah itu Pak, ya. Zikrillah. Jadi itu zikir dengan mengingat Allah. Aqimis sholat zikri. Nah, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, al-dzikra itu, dan kamilah yang memeliharanya. Itu maksudnya. Maka kita dengan cara berzikir, membaca Quran bisa. Kemudian dengan sholat itu juga termasuk juga Pak, ya. Tapi kalau di dalam tasawuf atau tarekat ini, yaitu dengan zikir, kalimat zikirnya ada kalimat la ilaha illallah tadi. Nah ini. Kemudian dengan demikian maka jelaslah bahwa jalan yang sedekat-dekatnya mencapai
Allah Subhanahu wa taala serta merasa dilihat dan diperhatikan hanya bisa diraih oleh seorang hamba dengan kita berzikir kepada Allah atau zikrullah. Di samping melakukan latihan atau riyadhah lahir batin, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh seorang sufi antara lain ikhlas, Pak. Nah, ini ikhlas, jujur, zuhud, ya, muraqabah, musyahadah, tajarud atau mahabbah, cinta kepada Allah dan lain sebagainya yang merupakan bentuk dari zikrullah itu sendiri. Nah, jadi thariqah qadiriyah ini adalah dari ini bawahnya Pak, ya, dari Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu diajarkan kepada Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Muqarrab Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya dari sebelumnya ada lagi, Pak, ya. Dan kita langsung ambil di sini. Sanadnya itu, Pak, silsilahnya, ya. Nah, kemudian kembali lagi dari Qadi Al-Jailani rahimahullah taala. Beliau adalah seorang ulama, gurunya para ulama, waliullah, dan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Banyak guru-guru kita, Pak. Ya, guru-guru kita sebelumnya, ya, di situ. Syekh Al-Imam Al-Alim Kiai Haji Dim Ibrahim. Sampai di situ, Pak. Tidak Banten rahimahullah taala, kemudian serta Al-Fakir, Al-Ustaz, Nafi dan seterusnya. Ya. Terus siapa yang ngajar Pak Mas? Saya, Pak, ya. Bagi Ustaz Muslim pula, Ustaz Muslim ngajarkan lagi dengan siapa? Nah itu Pak Idin, itu ngajarkan lagi. Terus itu artinya bersanad. Nah itu bersanad Pak ini, Pak. Terus bukannya kita tuh langsung motong atau kita membaca buku baik. Pamannya kan tidak ada guru-gurunya buku baik baca buku, tapi tidak belajar sama guru, Pak. Nah itu tidak bisa dikatakan bersanad itu, Pak. Tidak, ya. Nah itu yang sesat, Pak, itu. Nah kita ini kan bersanad terus. Jadi seterusnya itu maksudnya dari saya bisa dari Pak Muslim ke Pak Yudi, Pak Yudi punya lagi ngajarkan lagi, terus diajarkan lagi, terus sampai Pak Yudin, Pak Yunadi, nah terus itu kita sambung tidak mutus, ya. Nah, jadi thariqah qadiriyah ini itu tidak ditambah, tidak dikurang. Itulah yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Tapi seluruh yang thariqahnya jadi 45 itu pasti juga dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau benar, Pak, tidak salah, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau itu. Nah, cuma mereka tuh membuat namanya tadi disadarkan dengan yang kita, nah kita bisa buat namanya Pak ini, Pak, itu ganti nama umpamanya, Pak. Memang ajarannya dari si Abdul Qadir Jailani, tapi kita merubah. Makanya ada lagi di sini kan Thariqah Abbasiyah, Ahmadiyah, Akbariyah, nah itu Pak, Alawiyah, Berumiyah. Nah, terus ada lagi yang sekarang ini ada Thariqah Khalidiyah wa Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Kubrawiyah, Malbuliyah, Malamiyah, Mulawiyah, Mulazamatu Qiraatul Kutub, Mulazamatu Qiraatul Quran, Qadiriyah, wal Naqsabandiyah. Nah ini, Pak, yang di Palembang itu ada, saya sudah yang berkembang Qadiriyah wal Naqsabandiyah. Kalau di pesantren yang di Kia itu Pak, ya. Itu yang ada di situ, Pak, itu Naqsabandiyah. Makanya banyak yang mereka tuh di baiat juga, Pak. Ada baiat, ya, di baiat, tapi cuma di baiat saja, tapi tidak mesti diajarkan lagi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi. Itu maksudnya itu, ya. Tidak hanya di baiat, memang kita membaiat ya untuk semuanya bertorekat semuanya. Memang ini perintah, Pak, harus kita bertorekat, ya. Dulunya kita bertorekat jalur di situ kita ini. Nah, bertorekat semuanya. Nah, kalau kita ingin mencari jalan untuk tadi harus bertorekat, Pak. Tidak wajib. Maka di situ ada usaha, ya. Ada torekat, hakikat, di situ, Pak. Oke, karena ini sudah ada ini, aturnya, Pak, ya, kita ngambil di halaman 5, Pak. Halaman 5 tadi.
Dalam penjelasan khusus kita di umum dulu Pak ya. Nah, ajaran dan amalan-amalan dalam Thariqat Qadiriyah. Nah, ini Pak amalannya Pak. Apa dia kira-kira amalannya? Apa istighfar? Itu kan Pak ya? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah ini. Nah, yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan yang benar-benar harus diamalkan oleh pengikut, ya, pengikut sebuah tarekat dan tidak diamalkan oleh orang di luar tarekat atau pengikut tarekat lain. Kalau tidak ajaran agamanya sama enggak loh, situ Pak. Sama enggak, cuman ada ya, dari guru kita apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita sudah punya label tarekat Pak, jadi kita berpikir itu bandingannya itu 10.000 Pak. Ya. Itu cuma satu orang 10.000 baca, itu bandingannya itu Pak 10.000. Cukup satu saja kita bacanya, tidak perlu banyak-banyak. Nak berpikir umpamanya, ya. Di mana di masjid setiap hari apa kita berpikir. Berzikir sampai bergoyang-goyang sampai berbunyi-bunyi mulut kita hadir juga di situ Pak. Cuma kita nak zikir lafaz, apa zikir hati, apa zikir sir, ya, apa sir Allah, cukup satu baik sudah mengalahi Pak. Orang yang 1000 itu Pak, apa dia baca 1000 kali, dia cuma satu. Di satu tapi kita berkualitas, tapi kita harus level sudah punya label tarekat tadi Pak. Kalau dia dah kata label tarekat nak sebanyak-banyak pun biasa baik. Ni, ya di situ. Nah ini dari uraian di atas perlu yang sangat penting untuk disampaikan bahwa tarekat Qadiriyah ini kesimpulan dari inti amalannya sebagai berikut ini Pak. Ya, dari guru kita ini. Ya. Pertama, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya atas segala ketentuannya, lahir lahir dan batin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tersebut harus mengerjakan perintah Allah. Itu perintah Allah, Pak. Itu perintah Allah. Harus menjauhi perbuatan haram. Kita berusaha Pak, berusaha untuk menjauhi perbuatan haram yang subhat. Harus ridha dan ikhlas, karena ridha itu di atas ikhlas dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, dua, ini Pak, membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Pak, ya, yang dimaksud dengan kita baca zikir tadi Pak. Ini amalan yang kita baca Pak. Kalau tarekat ini lah bacanya, ya. Salawat Nabi. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, zikrullah, la ilaha illallah. Inilah Pak yang kita zikir Pak. Salawat Nabi, kemudian kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. Tahlil Pak, kalau kita tahlil yang meninggal itu banyak apa ya? Itu orang tulis bacanya kan. Cuma tahlil di situ kalimat la ilaha illallah ini Pak. Inilah jadi akan benteng bagi kita Pak. Jadi benteng Al-Hisni tadi ya, benteng supaya kita terhindar dari azab kubur, siksa neraka Pak. Itu begitu. Kita sekarang harus punya benteng dulu Pak. Benteng ini nah, kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, zikir di bawahnya Pak, zikir itu terbagi dua macam. Satu, zikir lisan. Nah, zikir lisan itu sama dengan zikir nafas, zahir, mulut, dan zikir di bibir Pak, namanya zikir syariat. Syariat. Kalau fikih kan syariat. Nah, kita belajar tasawufnya urutannya ya fikih, ya. Kemudian apa namanya fikih, kemudian tarekat Pak itu ya tasawuf. Nah, di situ baru makrifat di situ. Nah, ini perlu dua-duanya itu Pak. Kalau fikih itu kan itu hanya untuk tujuannya untuk mendapatkan pahala Bapak. Kalau tarekat ini, tasawuf ini dapat pahala dan ibadah kita itu diterima oleh Allah. Tuh. Kalau syariat tadi itu fikihnya baik, tapi
Itu harus belajar fikih juga, Pak. Ya, fikihnya juga itu urutannya di situ. Ya. Nah, diterima tidak diterimanya kembali kepada ilmu tarekat ini, Pak. Tasawuf, tauhid sama itu, Pak. Ya, di situ terima dan terimanya inilah ilmu ini, Pak. Nah, ini ya. Kalau tidak, jadi suatu ibadah amalan itu tidak akan punya apa-apa, Pak. Ya. Kalau seandainya tidak kita bertauhid, bertasawuf, bertarekat. Jadi itu gawe gini tuh yo cuma apa ya, Pak? Gitu. Nah itu ya. Kemudian zikir nafi isbat. Jika nafi isbat, zikir batin, Pak. Zikir qalbun, ya. Zikir tersembunyi, zikir rahasia, zikir nafi isbat. Namanya zikir ruh. Nah itu Pak, zikir ruh. Kemudian zikir nafi isbat terbagi 3. Pertama zikir di dalam hati atau qalbu namanya tarekat. Tarekat atau tarekat, Pak. Ini. Zikir ruh, zikir yang dibaca ketika tarikan napas dan keluar napas zikir. Ruh ini dinamakan hakikat. Zikir sir atau sirullah, rahasia Allah. Zikir sir namanya itu ma'rifat. Lengkap itu, Pak. Ya. Ada syariat. Nah, di situ. Kemudian ada tarekat, ya, ada hakikat, ma'rifat. Itu Pak urutannya. Jangan kita zikir ini. Ya. Kalau dengan lisan zikir la ilaha illallah. Ya. Hati Pak qalbun. Nah, kalau kita zikir qalbun dan hati itu, Pak, kalau kita naik kendaraan jangan dibaca. Lagi kita kenal hati-hatinya kayak nombor dulu. Kalau lafaz la ilaha illallah juga tidak apa-apa, Pak. Ya. Dengan zikir tadi zikir ya qalbun tadi itu kan. Nah, kita main ini, Pak. Zikir, Pak. Zikir lah situ. Ya, di situ. Itu dalam hati itu. Nah, kalau zikir ruh tadi, Pak, napasan kita keluar, menghirup udara, keluar nafas, itu kalimat la ilaha illallah. Ketidur pun juga itu, Pak. Tidur juga seperti itu. Ya. Banyak kalau Rasulullah kalau tidur itu kan yang dibaca itu, Pak, selain doa dia baca Al-Ikhlas dulu 3 kali. Nah, itu Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Ya, kemudian astaghfirullahaladzim. Ya, di situ. Astaghfirullahaladzim, Allahumma firatuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Rabbil wa tub alayya innaka ala kulli syai'in tawwabur rahim. Juga ya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu ikhlas kita. Nah, baru kita baca, Pak, zikir ini, zikir lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidur, Pak. La ilaha illallah karena itu. Nah, tidur. Kemudian zikir qalbunya, Pak, termati. Nah, itu, Pak, ya, ikhlas kita. Kemudian ketika kita nak tidur, Pak, nak tidur itu bermacam mata kan, bernapas kan. La ilaha illallah, buskan la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita tertidur, Pak. Sampai kita tertidur. Nah, ketika kita tertidur itu semuanya berzikir kan, Pak. Dari mulai mata kita, hidung kita, telinga kita, ya, kaki, tangan kita, mau ngomong sampai kemaluan kita pun berzikir. Tapi saraf-saraf itu berzikir kan, sampai kita terbangun lagi, Pak. Seluruh anggota, seluruh badan kita yang ada seluruh berzikir semua. Itu namanya zikir roh tadi, Pak. Zikir roh itu, ya, yang disebut dengan hakikat itu. Belum sirullah lagi, Pak. Nah, bisa juga, Pak, dengan zikir roh ini bisa la ilaha illallah. Itu kan napas, Pak, ya. Nah, ini napas itu kan. Nah, itu.
Memang tidak kelihatan Pak, napas itu tidak kelihatan, ruh itu Pak, ruh tidak kelihatan. Ada penjelasan lagi itu Pak, tapi sementara ini dulu. Nah ada lagi kalau nak ruh na zikir tadi, umpamanya hu, nah, itu Pak. Waktu kita bernapas, hu, ya. Kemudian waktu napas kita tarik, kemudian keluar Allah. Maka ada hu Allah. Hu itu huruf ini Pak. Ini Allah. Allah. Ini ada di Quran ini wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa rahman huwa rahmanur rahim itu Pak. Nah, kemudian kalau yang ini Allah ini ya wa anna rabbakum wallahi itu ada di apa yang mencipta di ayam itu Pak. Tidak salah dari kalimat Allah. Jadi boleh ada dua ya Pak. Ya. Hidup nafas itu hu Allah. Tapi dalam hati Pak tidak disebutkan. Nah ini ada tingkatannya Pak, tidak langsung Pak. Paling kita tahu awal tu yang kalimat la ilaha illallah dulu, di itu dulu. Ya. Kalau gitu kita tu sampai 2 sampai 3 tahun Pak, supaya jadi Pak. Baru dipindah lagi. Nah ini dia bikin kolbu sampai berapa tahun lagi Pak. 3 tahun, paling dikit ada 3 tahun gitu, ada 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kemudian baru pikir, nah ini yang ruhnya tadi Pak, hakikat. Nah sirullah pula lain lagi, inilah sudah tinggi Pak ya. Nah ini, jadi ini secara umum jelaskan tentang ya pikir. Nah, jadi kata tarekat itu Pak, inti ajarannya adalah sholawat Nabi dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun ada sebagian yang lain nambah-nambah, tapi intinya itu loh Pak. Dan kalau yang berkaitan ada Pak tambahan ini silakan, tapi intinya inilah Pak. Kalau yang dibaca si Abdul Qadir Jailani itu dia tuh istighfar dulu, istighfar di situ. Ya. Juga istighfar lagi dibaca lagi. Termasuk ini Pak. Ya. Zikir dibaca 100 ini Pak, 100. Ya. Istighfar selawat Nabi 100. Nah baru zikir lafaz, zikir qalbun, zikir ruh, kemudian zikir itu tadi Pak ya. Yang zikir ini kaji itu Pak ya. Yang zikir itu. Nah itu. Jadi saya astagfirullahaladzim. Tapi penyerahan diri itu kepada Allah Pak. Penyerahan diri kita kepada Allah. Ya. Kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim, ya. Kemudian baru selawat Nabi, la ilaha illallah, lafaz. Kemudian dalam hati Pak ya, la ilaha illallah, itu. Kemudian baru tadi zikir tadi, ya. Napas kita keluar dan turun napas itu kalimat la ilaha illallah. Biar kita ini lafaz dulu la ilaha illallah dulu ya. Seikhlasnya Pak, tidak dipaksa minimal ya. Tidak target sekian, tidak. Pokoknya setiap hari itu Pak itu 1 kali jadi atau 10 kali Pak habis sholat. Tidak lama Pak. Astagfirullahaladzim 10 kali. Kemudian itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 10 kali. Nah, ketika kita baca itu Pak, kita tuh harus dengarkan bacaan kita itu, maksudnya Pak, bukan kemana-mana, pikiran kita kemana-mana tidak. Tapi yang kita baca itu kita dengar dengan kedua telinga kita tadi Pak. Kita benarkan dengan hati kita Pak. Benar tak bacaan kita itu? Nah, itu caranya. Bukan kita ingat-ingat yang lain-lain, bukan itu. Nah jadi itu Pak ya, gambaran secara umum. Nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan yang lain. Banyak Pak, ya. Ada yang untuk apa namanya, ya nak taubatnya, Pak, mahabbahnya tadi, ya.
cara taubatnya, kemudian ada sifat-sifat yang harus kita jauhi. Itu dalam rangka untuk mencapai makom tadi, Pak. Untuk makom, ya. Makom tadi. Di situ ada nafsu, Pak. Nafsu yang kita sampaikan ini, sampaikan nafsu ghadab, nafsu lawwamah, mulhamah, mutmainnah, ya. Mardiyah, rodiyah, dan kamilah. Yang 5 nafsu ini, Pak, itu sudah ditentukan oleh Allah, itu masuk ke dalam surganya Allah. Minimal kita dapat makom mulhamah tadi, Pak. Kalau ghadab, lawwamah, nah ini harus kita jauhi. Sifat-sifatnya banyak sekali, Pak. Itu tadi maksudnya rohani tadi, Pak. Ya, nah, ini nak kita bersihin dulu. Goyo dan banyak itu, Pak. Ya. Dalam kitab Al-Ghazali itu ada sekitar berapa tuh, banyak ratusan, Pak. Yang perlu dicatat itu ada sekitar 60. Dicatat 60, Pak. Nah, ini. Nah itu. Nah, kalau kita sudah, ya artinya berusaha untuk ya menghilangkan sifat-sifat tersebut, kalau bisa kita mencapai makom tadi, Pak, mulhamah minimal. Kalau mulhamah itu sudah dijamin oleh Allah, itu masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Mutmainnah, ya. Makanya kadang-kadang orang yang berdoa kalau apa kematian kan baca ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Soalnya itu tuh untuk orang yang sudah levelnya tadi mutmainnah, ghadab, ya, mulhamah. Nah itu udah tingkat situ, Pak. Ya. Kalau yang kita yang awam ini, ya artinya tidak masuk ke golongan situ. Ya. Cuma untuk manjangi doa tadi, baca baik ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, untuk namanya manjang doa, Pak. Ya. Durasi. Padahal itu tuh untuk makom yang orang ulama, Pak. Kalau baca itu tidak apa-apa, Pak. Memang pas niat. Untuk kita ini belum pas itu, Pak. Ya. Dimana kita makom mulhamah tadi, Pak. Ya. Mulhamah mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, Imam Al-Ghazali ini Abdul Qadir Jailani ini itu sudah termasuk kamilah. Rasulullah itu kamilah, Pak. Jadi kalau kita sudah 3 makom itu, insya Allah terhijab gitu, Pak. Ya, terhijab. Kita pasti memiliki semacam kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, ya, karamah diberikan oleh Allah, dan kelebihan itu tidak sama, Pak. Tidak sama itu. Nah ini, ya. Nah, kita nak capai makom itu dulu, Pak. Nak melewati ghadab dan lawwamah ini, Pak. Sifat ghadab dan lawwamah. Ya, ada penjelasan ghadab, sifat lawwamah, ada lagi itu, Pak. Ya. Nah, itu saja, Pak, yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dibaca-baca, nanti bisa dipahami. Kemudian mana yang setiap kalimat yang belum jelas nanti bisa ditanya, Pak, ya. Supaya kita lemah untuk mengamalkannya. Karena kalau kita sudah torekal, sudah di bayat ini, ya artinya kita setidaknya sehari semalam itu seikhlas kita membaca selawat Nabi dengan La ilaha illallah. Nah, tambah istighfar itu boleh, silakan itu, Bang. Ya. Habis sholat sempat juga bikin habis sholat tidur, ya. Nah ini, jadi nah, santai juga sama. Kadang-kadang orang diamnya itu bukan diamnya itu ngelamun, Pak. Kalau ntar kata diamnya itu dia berzikir, ya. Kalau udah terlatih, ya. Walaupun kita nih suara ngomong, tapi hati tetap berzikir, ya, Pak. Sudah terlatih. Apalagi kita tidur tadi, Pak. Nah, kita sakit, kita tidak berzikir. Nah, orang yang sakit itu, Pak, selama sampai dia sembuh itu berzikir itu, Pak. Lain, Pak. Ya, sakit orang yang galak berzikir dengan sakit orang yang tidak pernah berzikir, Pak. Ini. Kalau berzikir itu, Pak, selama dia sakit itu dihitung, Pak, pahalanya itu. Pahala dia sakit. Kemudian kalau dia meninggal, husnul khotimah. Nah, itu, Pak. Nah, ini.
Bahkan terbimbing deh Pak. Kalau ada orang yang ingin membimbing kita dengan apa kalimat syahadat, kalimat tahlil tadi, Pak, ya? Nah, kita cepat Pak terbimbing. Ya? Kita dibimbing, tidak dibimbing sudah terbimbing juga gitu Pak. Kalau sul khotimah itu Pak, ya? Untuk sakaratul maut itu. Makanya kita kan ya sudah terlatih berzikir terus Pak. Sudah ini deh, apalagi dibimbing cepat itu dibimbing ngomong ini. Kadang-kadang orang yang sakaratul dibimbing itu tidak ada Pak, ya, tidak ada ke ini apa, tidak tersebut, kita tidak tahu namanya kan orang yang ketika dia tersakaratul maut itu. Yang pernah kita sampaikan kalau dalam kitab Jauharul Mauhub, nah itu Pak, waktu saya belajar dengan Kiai Jawawi almarhum Pak, ada Jauharul Mauhub itu, ketika orang sakaratul maut itu kan Pak, ada yang dirupakan orang tua kita Pak, sebelah kanan ibu, sebelah kiri bapak. Nah itu manggil kita itu kan. Nah ini. Nah kalau kita noleh pas mati, nah itu su'ul khotimah. Padahal yang manggil kita itu adalah iblis. Iblis nyerupai ini orang tua kita, ibu kita Pak. Nah ini panggil Ateng, mestinya Ateng. Jadi kita mantap ya Pak. Nah ini kalau Ateng dipanggil noleh, kalau memang dicabut oleh malaikat tadi, nah nama su'ul khotimah. Nah itu. Terus taruhlah tidak noleh. Nah pas kanan bapak kita noleh, panggilnya Ateng, noleh. Pas nyabut mati su'ul khotimah. Nah dikira tadi kan orang tua kita Pak. Nah, ini. Nah makanya kita ya mantap ya Pak, kita berzikir kepada Allah Pak. Jangan mudah, karena begitu beratnya, ya, beratnya itu ujian yang diberikan kepada kita ini. Iblis itu selalu mencari celah Pak. Maka dia itu selalu datang itu di atas kaki kepala kita Pak, dengan membawa air Pak. Itu air yang dingin sekali. Orang sakaratul maut itu Pak, tenggorokan itu keringnya, dada tuh Pak rasanya panasnya pada Pak. Ketika tenggorokan kering, darah panas ini, ketika air ini Pak dingin, rasa legonya kita minum itu. Kayak puasa itu Pak. Nah ini. Nah demikian itulah kita ketika sakaratul maut itu Pak. Ya. Nah dibawanya air Pak, dibawanya air terus itu kan. Ada ketiknya ditawarkan dengan kita Pak. Nah ini, enggak saya kasih air katanya. Terus karena dia tidak galak nolak Pak. Nah ini, nah bahkan dia omongkannya kalau kamu minum air ini akan kamu masuk ke dalam surga, katanya seperti itu. Masuk surga. Nah ini, padahal kalau kita minum ini Pak neraka gitu. Nah ini, nah jadi kalau Iblis, kalau kamu mau saya kasih, tapi dengan syarat. Nah itu Pak, syarat apa? Itu jangan mengakui bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Bumi langit diciptakan oleh, jangan, bukan juga menciptakan. Dan juga jangan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Perintahnya Pak. Nah, aku kasih kata iblis tadi air. Nah, kalau dia nerima sudah, artinya dia tidak mengakui adanya Allah tadi kan. Bumi, langit, segala isi ini bukannya Allah yang menciptakan. Dan Muhammad itu adalah hanya utusan Allah, bukan Nabi kita Pak. Kita makan, minum sudah. Nah ini Pak, sampai ke ujung ke kaki kita Pak, terus keliling terus dia menggoda kita supaya galak tak minum air ini Pak. Nah ini, nah, makanya kita harus punya benteng Pak. Ya, dakhala hisni tadi Pak. Ya, artinya kalau sudah kita punya benteng tadi enak. Nah ini, ya kalimat la ilaha illallah itu. Nah itulah kalimat yang ini. Makanya kalau orangnya sakaratul maut, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kan dakhala jannah, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak. Jadi dengan ini artinya kita ini jalan kita Pak, ini jalan kita untuk menuju ke sana. Ya. Nah ini. Jadi itu tadi diingatkan lagi bukannya
dengan kita bertorekat ini kita stres segala macam tidak apa ya, jadi penuh segala macam tidak, malah ini membantu kita makan ini. Setiap orang itu artinya harus bertorekat ya. Nah ini bertorekat di situ. Itu saja Pak ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil qur'ani wa ij'alna qulana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ghfirna minhum ma nasina wa 'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana amali wa atarafan nahar wa ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma arsna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.